I'm listening. Sweetheart, let me handle. Akhirnya ada lagi film yang bikin satu studio tepuk tangan. Yuk kita review film horror The Boogeyman yang baru aja aku tonton di bioskop. Aku terlalu excited untuk nonton film ini, sampai aku harus mengabaikan harga tiket di waktu weekend. Film ini diangkat dari film horor pendek karya Stephen King tahun 1982, yang merupakan raja horor favorit aku sepanjang masa. Karena film-film horor yang diangkat dari novelnya Stephen King, kalian nggak usah ragu lagi kualitasnya gimana, karena hanya ada 3 kemungkinan. Yang pertama, kalau nggak mengandung plot twist yang sangat mengerikan, sangat luar biasa, atau nggak yang kedua, teror horor yang benar-benar mencekam, dan yang ketiga, jalan ceritanya yang sangat keren. Nah, film karya Stephen King selalu punya 3 unsur ini. Percayalah. Dan film The Boogeyman ini punya 2 unsur, yaitu jalan cerita yang menarik dan teror horor yang mencekam. Nggak ada plot twist emang, tapi film ini bakal berkesan untuk kalian. Film ini berkisah tentang sebuah keluarga kecil, seorang ayah yang bekerja sebagai psikiater, dan dia punya 2 anak perempuan bernama Sadie dan Sawyer. Nah, suatu hari, si ayah ini kedatangan seorang pria bernama Lester Billing. Ceritanya pasien dadakan gitu. Dan Lester ini bercerita kalau dia ini disalahkan orang-orang atas kematian 2 anaknya. Dimana menurut Lester, anak-anaknya ini meninggoy karena sosok makhluk yang dia hanya pernah melihat sekali. Nah, di saat si ayah ini curiga kalau Lester ini adalah penipu dan orang jahat, justru saat itu Lester lah yang meninggoy di rumah si ayah. Sejak kematian Lester, teror mengerikan mulai terjadi di rumah itu yang menimpa kakak dan adik, Sadie dan Sawyer. Nah, si ayah yang nggak percayaan sama si Sadie dan menganggap semua ketakutan anak-anaknya itu hanyalah halu, Sadie sebagai kakak harus berjuang sendirian untuk mencari cara gimana caranya biar makhluk ini lepas dari kehidupan mereka. Review section. Seperti tadi aku bilang, kalau film ini diangkat dari film horor pendeknya karya Stephen King tahun 1982, yang berjudul sama yaitu The Boogeyman. Dan di film pendek itu, ceritanya itu berfokus ke kehidupan Lester Billing, gimana anak-anaknya bisa metong, dan gimana kehidupannya sampai membuat dia ini hampir gila. Dan di film The Boogeyman inilah, ceritanya berlanjut nih, tentang Lester yang mengadu kepada si ayah. Cerita berkembang ke kisah keluarganya si ayah ini. Konsep ceritanya sangat matang, padat, dan jelas. Semua adegan di film ini ada penyebabnya dan ada akibatnya. Maksudnya penjabarannya jelas. Mereka melakukan ini, makanya kejadiannya kayak gini gitu. Dan jalan ceritanya pun jelas tentang keluarga yang diganggu oleh makhluk dalam kegelapan. Ya walaupun konsep semacam ini merupakan konsep yang biasa untuk film horor luar, tapi ada banyak komponen-komponen yang menyelamatkan film ini. Hingga menjadi satu bungkusan film yang sangat keren. Nggak ada plot twist di film ini karena memang alurnya berjalan mulus. Alurnya ringan dan sangat mudah dipahami. Nggak bertele-tele, nggak ada flashback, nggak ada teori-teori yang bikin kita mikir dan mutar otak. Bener-bener ringan banget, enjoyable. Nah, horor pasti aja ada jump scare. Di awal film, kita emang disuguhkan banyak jump scare. Ya, jump scare standar lah, kayak pintu yang kebanting, terus suara yang ngagetin yang ternyata itu adalah manusia asli, bukan hantu. Tapi menuju pertengahan cerita, atmosfer yang disuguhkan di sepanjang film benar-benar menekan otak, rasa was-was mulai muncul, dan jump scare mulai menjadi hal yang nggak bisa diprediksi. Paham kan maksud aku? Kalau ada aja nih adegan yang nggak ada suara musik di belakangnya, benar-benar hening, disitulah penonton mulai dibuat ketar-ketir, mulai dibuat panas dingin, mulai dibuat deg-degan, jedak-jeduk jantungnya, benar-benar dipermainkan emosi penonton, karena kita pasti ngira bakal ada jump scare saat itu. Dan adegan paling menyiksa batin untuk aku itu adegan ketika si Sawyer lagi main PS. Itu bener-bener gak kekontrol lagi loh, kayak pengen menjak-menjak teriak itu. Padahal gak ada apa-apa, belum ada jump scare, tapi bener-bener atmosfer yang dibangun itu bikin kita ketar-ketir coy. Untuk acting gak ada yang cacat satupun, semuanya perfect. Mereka bermain dengan sangat baik dan berhasil merasuk ke penonton. Mereka berhasil bikin penonton merasakan apa yang mereka rasakan, khususnya si Sadie nih. Aku paling bisa merasakan gimana kalau jadi dia gitu. Paniknya, rasa takutnya, benar-benar sangat menjiwai perannya. Dan aku juga suka Sawyer, si adik. Setiap dialognya itu pasti orang ketawa. Karena memang kepolosan dia tuh bikin ngakak, lucu gitu. Dan untuk komedi, jangan salah. Ini walaupun horor, tapi komedinya ada. Ada satu adegan yang bikin satu studio tuh ngakak. Ya sebenarnya ngakaknya bentar aja sih. Tapi yang bikin orang ini ketawa lama karena penonton di depan aku, itu ketawanya lucu banget. Ya, sebagian orang ada yang emosi, apa sih diketawain, cuma gitu aja. Ada juga yang terhibur, karena suara ketawanya emang kocak.
Memang adegannya itu bikin kita ketawa, aku pun juga ketawa sih kalau nggak ditahan. Untuk visual atau gambar yang kita lihat di layar, berhubung ini kisahnya makhluk yang bersembunyi dalam kegelapan, otomatis sebagian besar gambar yang kita lihat di layar itu adalah kegelapan di malam hari. Mungkin beberapa orang ada yang agak susah untuk memfokuskan pandangan ke layar di kegelapan. Tapi visual itu nggak merusak pemandangan juga. Kita masih bisa ngelihat apa yang terjadi di layarnya. Nah, setelah aku baca-baca fakta dari film ini, aku baru tahu kalau ada 3 orang penulis film horor hebat yang punya andil di film ini. Salah satunya ada Scott Beck dan Brian Woods yang sebelumnya pernah mengerjakan film A Quiet Place, Hound, dan 65 yang kemarin baru tayang di bioskop. Dan ada juga Mark Heyman yang menulis film Black Swan. Dan aku rasa dengan adanya mereka di film ini, salah satu yang menjadi pengaruh kenapa film ini bisa sebagus itu. Kalian tahu lah ya record film A Quiet Place segimana menegangkannya. Oke, sebelumnya di tahun 2005 juga ada film yang berjudul sama yaitu Boogeyman. Ada 3 sequel dan kayaknya juga tentang makhluk yang bersembunyi di kegelapan. Tapi aku nggak tahu apakah itu ada hubungannya dengan film ini atau enggak. Tapi kalian tetap bisa menikmati film ini. Kalian bakal tetap paham jalan ceritanya walaupun kalian belum tonton film Boogeyman sebelumnya. Termasuk film horor Stephen King tadi. Jujur, aku salah satu penonton yang ikut tepuk tangan di studio ketika lampu menyala. Karena memang sebagus itu filmnya guys, sepuas itu nontonnya. Apalagi klimaksnya yang mantul, mantap, the best, parah. Bener-bener bikin otak kita dibuat panik gitu loh dengan setiap kejadian yang ada. Dicecer sama kengerian-kengerian yang terjadi di filmnya. Pokoknya rekomen banget lah. Apalagi untuk kalian pecinta horor. Tinggalin dulu film-film lainnya lagi tayang sekarang, khususnya horor. Dan fokus nonton ini. Sangat rekomendasi wajib nonton. Mumpung ini masih tayang di bioskop, dan aku jamin kalian nggak akan nyesel nonton film ini. Rate dari aku dengan sangat sadar, percaya atau enggak 10/10. Perfect banget, nggak ada kekurangan. So, untuk teman-teman yang belum nonton, kalian wajib nonton ke bioskop, dan yang udah nonton, gimana menurut kalian? Coba komen di kolom komentar. Dan untuk komen, mungkin beberapa orang ada yang agak susah. Ya sebenarnya ngakaknya bentar aja, Ti. Ya jump scare standar. Ya, dan aku jamin kalian nggak akan nyesel nonton.